Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita masuk ke pertemuan selanjutnya ya. Ini pertemuan ke-11 kita. Hari ini kita akan bahas tentang pengujian mutu kimia untuk protein kasar. Jadi untuk minggu lalu kita udah belajar sedikit ya tentang pengujian mutu kimia. Jadi kita ini mau menguji mutu suatu pangan tapi secara kimia itu maksudnya. Nah untuk pertemuan 9 dan 10 sudah kita bahas sedikit tentang dua uji ya, ada kadar air dan juga kadar ambu. Nah untuk deskripsinya juga sudah saya sebutkan di materi ya, di file materi yang sudah saya share. Nah untuk hari ini kita akan fokus untuk melihat pengujian mutu untuk analisa kimianya untuk melihat kadar protein kasar ya. Jadi nggak cuma melihat tapi juga kita akan melihat ada atau tidaknya kandungan protein dalam suatu pangan. Jadi nanti ada dua macam analisa. Ini kalau kalian lihat di bawah ada analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kuali itu artinya kalian hanya melihat ada atau tidaknya protein pada sampel kalian. Sedangkan analisa kuanti berarti kalian akan menghitung seberapa banyak jumlah protein yang ada atau biasanya jumlah nitrogennya ya. Karena kan protein mengandung nitrogen, nanti akan kita bahas di sini di dalam suatu sampel kalian. Oke. Oke, jadi protein pengertiannya sendiri merupakan metabolit primer ya. Jadi kalau untuk metabolit primer itu adalah metabolit yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Selain protein itu juga ada karbohidrat, ada lemak ya. Jadi tiga metabolit primer itu merupakan metabolit utama yang dibutuhkan sama tubuh kita. Ya. Kemudian di sini ada tulisan juga senyawa organik kompleks merupakan polimer dari monomer asam amino. Jadi maksudnya adalah protein itu terbentuk dari beberapa asam amino yang bergabung ya. Ini gambar yang di atas kanan ini merupakan contoh-contoh makanan yang mengandung protein. Tapi kan protein juga ada dibagi dari protein hewani dan nabati ya. Itu tergantung dari sumbernya saja. Tapi di sini kita akan fokus untuk melihat analisanya saja, kemudian kita akan melihat sedikit ya struktur dari protein itu sendiri. Jadi kalau kalian lihat, ini struktur dari protein ya. Kalau digambarkan biasanya kalau cari di Google ya struktur protein digambarkan seperti gambar ini aja, cukup seperti ini. Kenapa? Karena ini mengandung banyak sekali rantai atau apa ya, amino-amino penyusun dari protein itu sendiri ya. Jadi kalau kalian lihat ini ada satu buah asam amino ya, yang ini. Kemudian ini ada dua asam, ada asam amino yang kedua maksudnya, yang ini ada asam amino yang ketiga gitu ya. Nah, jadi untuk menghubungkan asam amino satu dengan asam amino yang kedua, nanti akan terjadi yang namanya ikatan antara karbon yang mengikat O di asam amino satu. C ini akan berikatan dengan nitrogen pada asam amino yang kedua. Sehingga ikatan antara C dan N ini disebut dengan ikatan peptida. Ya, kalau bahasa Inggrisnya peptide bond atau ikatan peptida. Ya, kemudian kalau hanya dua asam amino aja itu disebut dipeptide. Jadi mungkin disebut dengan istilah protein sederhana. Tapi kalau ada sampai 3, 4 asam amino yang terhubung bersatu, ingat ya, uh, ini akan membentuk suatu yang namanya protein ya. Protein. Jadi saya ulang, protein adalah ikatan antar asam amino ya. Jadi ikatan antar asam amino melalui atom C yang mengikat O atau atom C karbonil yang memiliki ikatan dengan atom nitrogen pada asam amino lainnya sehingga membentuk ikatan peptida ya. Jadi di dalam protein, kalian akan menemukan yang namanya ikatan peptida tadi. Nah, itu kita kalau kita putus ikatan peptidanya berarti kita akan mendapatkan 4 asam amino kembali. Oke. Nah, struktur asam amino itu yang tadi sudah kita lihat di gambar sebelumnya ya. Strukturnya itu ada dua buah gugus utama, gugus fungsi ya kalau kita bilang dalam kimia. Ada gugus fungsi amina, di sini ada NH2 dan juga ada gugus fungsi asam karboksilat. Biasanya asam karboksilat ya di sini. Jadi ini struktur untuk asam amino. Ingat, asam amino itu adalah penyusun dari protein. Jadi jangan sampai bingung, kok ada asam amino, kok ada protein gitu. Jadi protein bisa terbentuk kalau ada penggabungan asam amino. Jadi penggabungan beberapa asam amino akan bergabung membentuk protein. Nah, penggabungan itu kok bisa? Ya, karena adanya ikatan peptida tadi. Oke ya. Jadi ini gugusnya ada gugus amin atau amina, bahasa Indonesianya ini ada carboxylic acid atau asam karboksilat ya. Kemudian ada karbonnya sendiri di tengah.
Jadi R ini maksudnya C ini bisa aja mengikat karbon lainnya di sini ya. Jadi R ini hanya menunjukkan bisa atom karbonnya cuma satu di situ yang diikat, atau mungkin ada dua, ada tiga, dan lain sebagainya. Jadi sama ya, ini hanya penunjukan proses ikatan peptidanya. Jadi intinya adalah atom C yang mengikat O tadi ya, atau karbonil. Eh, ini karbonilnya akan memiliki interaksi atau akan bereaksi dengan si atom nitrogen pada asam amino lainnya. Sehingga membentuk ikatan peptida. Oke. Nah, ini jenis-jenis asam amino ya. Jadi asam amino sendiri dibagi menjadi dua jenis, ada non esensial dan ada esensial. Tapi ada juga yang menyatakan dia dibagi menjadi tiga jenis ya, non esensial, esensial, dan juga ada conditional esensial. Jadi nanti silahkan aja dibaca referensinya, jangan sampai bingung ya. Tapi ada beberapa referensi yang menyebutkan hanya dua. Biasanya secara umum kalau untuk pelajaran SMA hanya menyebutkan dua aja, non esensial dan esensial. Tapi kalau udah perkuliahan kan bisa lebih detail ya, sampai dibagi menjadi tiga gitu. Nah, ini ada jenis-jenis asam aminonya. Di sini udah ada warna-warnanya ya di namanya. Ini menunjukkan kalau yang hijau itu golongan non esensial. Jadi non esensial itu artinya yang tidak bisa dihasilkan dari tubuh kalian. Sorry, ini can get from foods dan juga dapat dibuat dari ourselves. Jadi tanpa makan pun kalian sudah punya kandungan asam amino tersebut di dalam tubuh kalian. Jadi non esensial itu artinya kalian sudah bisa memproduksi sendiri asam amino tersebut dalam tubuh kalian. Cuman cukup tidaknya nanti tergantung dari tergantung dari gizi yang ada dalam tubuh kalian gitu ya. Nah, perbedaan dengan esensial adalah esensial itu dia asam amino yang tidak dihasilkan oleh tubuh kalian. Jadi kalian tuh harus mengkonsumsi dari makanan-makanan. Makanya kenapa makanan itu banyak variasinya, jenisnya, dan kita disarankan untuk tidak memakan satu jenis saja. Kita harus bisa memvariasikannya. Kenapa? Karena kita juga bisa mendapatkan jenis asam amino yang bervariasi. Karena biasanya masing-masing itu memiliki peranan masing-masing dalam tubuh kita. Ya, oke. Jadi itu ya. Kemudian ini ada bisa diklik aja ini YouTube-nya nanti untuk melihat video lebih lengkapnya mengenai protein. Nah, ini kan tadi istilah pertama yang saya sebut adalah protein kasar ya. Jadi jangan bingung. Sebenarnya ada dua istilah, ada protein kasar dan juga ada true protein. Jadi crude protein dan true protein. Jadi artinya di sini biasanya analisa utama ya untuk melihat mutunya saja. Kalian kan hanya mau mengetahui kadar dari protein ya. Kadar dari protein pada suatu makanan. Protein ini cenderung pada biasanya jumlah nitrogen. Karena kalau kalian struktur di sini tadi rata-rata semua asam amino itu memiliki gugus nitrogen, semua ya, bukan rata-rata, tapi semua asam amino memiliki gugus nitrogen, dan kalau dia berikatan dengan amino yang lain, dia masih mengandung nitrogen di dalam struktur proteinnya, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita hanya menghitung jumlah nitrogen ya, baik dari yang betul-betul dari struktur protein atau dari senyawa organik lainnya mungkin yang mengandung nitrogen, itu kita total semua nitrogennya itu disebut dengan protein kasar. Kayak gitu ya. Jadi kalau true protein itu hanya menghitung nitrogen pada dari struktur yang betul-betul protein saja gitu. Nah, ini ada sifat fungsional protein, jadi banyak banget fungsinya dalam tubuh kita ya. Eh, ini yang pertama, ini fungsi dan juga ada maksudnya sifatnya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi protein, paling tidak kalian tahu apakah protein ini mudah larut atau mudah dicerna dalam tubuh kita, bagaimana tentang pengentalannya, apakah dia mudah hancur, mudah rusak dan lain sebagainya. Jadi sifat fungsionalnya itu biasanya yang pertama kelarutannya. Kelarutannya itu protein itu tergantung dari pH. Jadi terkadang ada beberapa protein yang tidak bisa larut dalam air ya, tapi ada juga yang bisa. Tapi ada juga kalau kalian membuat suasananya menjadi sedikit asam, protein akan mudah larut ya. Jadi tergantung dari pH yang akan kalian gunakan ya. Biasanya ini diaplikasikan pada contoh produk minuman gitu. Jadi, nah ini kalau sudah melihat gini kan ada produk-produknya. Jadi kalau misalnya kalian mau menganalisa mutu kimia ya, khususnya untuk protein kasar tadi, kalian lihat misalnya ya, dari produk sosis. Kalian mau menghitung protein pada sosis. Kalian tahu di sosis ini ada yang pertama sifat fungsional tentang penyerapan air ya atau pengikatan air. Berarti di sini kan bisa menghitung kadar airnya. Berapa banyak yang bisa diserap sama si sosis tadi. Kemudian untuk sifat yang kedua ada yang namanya kohesi adhesi juga ya. Jadi sama berhubungan dengan air ya.
atau mungkin dari emulsifikasinya. Apakah dia mudah mudah mengemulsifikasi ya. Jadi emulsifikasi itu kayak apa ya, memadat gitu ya. Jadi itu dikarenakan adanya lemak yang terkandung dalam pangan tersebut yang nantinya dikaitkan dengan sifat protein itu sendiri ya. Oke, dan lain sebagainya ya. Jadi protein sendiri pun memiliki sifat untuk penyerapan lemak atau mengikat lemak bebas ya. Ini seperti yang paling terakhir. Jadi nanti bisa diukur aja apakah semakin tinggi protein, lemak bebasnya semakin banyak atau semakin sedikit kayak gitu. Bisa kita jadikan sebagai salah satu uji kimia ya. Tapi kita nggak bakal sampai ke situ banget ya karena ini hanya uji-uji dasar yang kita pelajarin di sini. Nah, untuk mengetahui ada tidaknya protein di dalam suatu pangan kalian, itu ada beberapa contoh uji yang bisa kalian pilih ya. Tapi jenis protein juga seperti yang saya sebutkan, jenis uji ini juga memiliki tujuan yang berbeda ya. Bisa dicek ya, untuk santo protein itu hanya untuk mengetahui adanya asam amino. Jadi, terkadang di dalam suatu pangan itu ada asam amino, tapi belum tentu asam amino tersebut membentuk suatu protein ya. Tapi terkadang asam amino tersebut adalah asam amino pada protein. Ya, jadi kalau santo protein ini sangat umum, ya pokoknya untuk menguji ada tidaknya asam amino dalam sampel, baik asam amino bebas ataupun asam amino yang sudah membentuk protein. Ini ada contoh ujinya ya. Jadi uji positif, positif itu maksudnya uji yang menunjukkan adanya asam amino itu ditunjukkan dengan warna yang kuning ini, endapan kuning. Nah, uji Biuret adalah uji kedua. Nah, ini untuk menunjukkan ikatan peptida. Kalau nanti ujinya positif, artinya pangan kalian mengandung protein. Nah, kenapa sih harus ada uji kualitatifnya, baru ada uji kuantitatif? Biasanya sebelum kalian menghitung kadar ya atau menghitung jumlah protein dalam pangan, kalian disarankan untuk uji kualitatif dulu. Jangan sampai nanti sudah ngitung, udah masuk ke uji kuanti ya, udah masuk nih metode kuantinya kan biasanya agak ribet ya udah mencoba menghitung tapi kok nggak dapet jumlahnya misalnya kok ketemunya kayak minus 0,1 gram atau minus 0,1 miligram kan itu kayak error ya. Nah siapa tahu dalam sampel kalian tidak mengandung protein. Cuman kalian tetap mau mengukur kadarnya, padahal tidak ada ngapain diukur kadarnya gitu. Makanya ada uji kualitatif terlebih dahulu sebelum melakukan kuanti. Nah, untuk uji Biuret saya ulang, ini untuk menunjukkan ada ikatan peptida, artinya ini uji untuk menunjukkan adanya protein di dalam sampel kalian. Uji Milon itu untuk menunjukkan adanya gugus fenol. Jadi ini adanya asam amino atau mungkin protein ya yang memiliki struktur atau memiliki gugus fenol ya di dalam strukturnya. Kemudian nanti jadi itu biasanya nanti disesuaikan sama gini. Kalian mau mengetahui asam amino apa, ternyata asam amino ini mengandung gugus fenol atau ini asam aminonya hanya mengandung gugus yang umum yaitu karboksilat dan juga amina atau hanya mengetahui ada tidaknya protein. Berarti nanti bisa dipilih uji yang mana yang cocok di sini ya. Oke, sudah ini saya rasa bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini ada satu ya, ada asam amino dalam zat yang dianalisis itu dengan menggunakan uji ninhidrin. Jadi uji ninhidrin ini salah satu uji yang biasanya dipakai dalam bidang apa ya namanya ini penyelidikan ya. Jadi biasanya polisi itu menggunakan atau dia menunjukkan sidik jari yang tertinggal di lokasi kejadian dengan cara menyemprotkan larutan ninhidrin. Jadi nanti biasanya langsung muncul. Kenapa bisa muncul? Karena apa ya? Kalian tuh kan kulit itu cenderung basah ya kalau keringetan itu mengandung minyak ya, mengandung minyak dan mengandung lemak gitu ya. Dan di lemak itu mengandung asam protein juga. Nah, asam protein tadi yang menempel di permukaan benda yang disentuh, biasanya kan nggak kelihatan ya. Kalau benda bening paling kelihatannya kayak struktur jerik jari tapi kayak transparan dan agak susah untuk dilacak ya. Susah susah banget dilacak kalau dalam suatu ruangan, apalagi untuk benda-benda yang tidak transparan. Makanya cuman disemprot larutan anhidrin, dia akan menghasilkan warna seperti ini ya, sehingga lebih berwarna dan itu yang nanti akan diambil sama polisi untuk uji lebih lanjutnya. Ini ada keterangan lebih lanjut ya, jadi keringat itu nggak cuma mengandung suatu lemak ya atau minyak ya, tapi juga mengandung asam amino. Jadi dari struktur asam amino itulah bisa diuji, bisa terlihat ini bentuknya. Nanti ini cuman apa ya? Nanti ini dibawa ke analisa komputer. Biasanya nanti ada cara membaca ini masuk asam amino yang mana. Ini juga ada uji Hopkins Coles ya.
Ini untuk menunjukkan tryptofan, jadi sering mendengar istilah tryptofan kan ya? Ya, itu apakah masuk ke dalam, asam amino atau protein, silakan nanti dibaca sendiri ya. Oke, kemudian ada uji kuantitatif yang terakhir dalam hari ini, metode hari ini ya. Dalam materi materi hari ini, uji kuantitatif sendiri itu, adalah uji untuk melihat kadar dari protein. Jadi ada beberapa macam uji dan ini saya tidak akan mendeskripsikan lebih lanjut, karena nanti akan dideskripsikan dalam analisa hasil industri ya. Itu nanti ada di semester, ini semester 2, semester 4 rasanya, baru kalian akan belajar tentang metode kuantinya ya. Nah, jadi inti dari mempelajari pengujian mutu ya untuk ke protein sendiri ya, ya secara tidak langsung kita akan mengetahui kadar protein. Kadar protein untuk apa sih? Untuk mengetahui nilai gizi protein itu di dalam suatu pangan. Apakah dengan sekian persen itu cukup untuk memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh kita? Maksudnya enggak mesti protein pokok ya, karena kan tadi sudah disebutkan ada juga yang dihasilkan dari dalam tubuh asam aminonya gitu. Bisa saja terpenuhi dari dalam tubuh, tapi apakah, eee, kita juga harus mengkonsumsi protein dari luar itu lebih banyak atau sedikit ya. Karena kalau kelebihan pun juga tidak bagus ya, karena pasti pernah mendengar istilah penyakit asam urat. Salah satunya itu ya, dampak buruknya kalau terlalu berlebihan. Jadi segala sesuatu biasanya tidak bagus juga kalau terlalu berlebihan ya, tapi tidak bagus juga kalau kekurangan. Oke, itu ya untuk penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.